Menjelang akhir hayatnya, Airlangga dihadapkan pada persoalan suksesi. Ahli warisnya, Putri Mahkota Sanggrama Wijaya Tunggadewi, memilih mengundurkan diri dari kerajaan dan menjadi pertapa bikuni Buddha. Kisah seorang putri mahkota yang turun tahta menjadi pertapa dikaitkan dengan legenda populer Dewi Kilisuci yang konon dikisahkan bersemayam di Gua Selomangleng di bawah Gunung Klotok, sekitar 5 km sebelah barat kota Kediri. Pada tahun 1042, Airlangga kemudian membagi wilayah kerajaannya menjadi dua, yang diwarisi oleh kedua putranya, Mapanji Garasaan, wilayah Janggala, dan Sri Samarawijaya, wilayah Panjalu. Airlangga sendiri turun tahta pada tahun 1043, kembali ke kehidupan pertapa dengan mengambil nama baru Resi Gentayu. Nama tersebut diberikan oleh Empu Barada, seorang pertapa yang cukup terkenal di tanah Jawa. Pada masa pemerintahan Airlangga, sejak kerajaan berdiri, Sanggrama Wijaya menjabat sebagai Putri Mahkota. Gelar lengkapnya ialah Rakyan Mahamantri Ihinu Sanggrama Wijaya Dharma Prasada Utunggadewi. Nama ini terdapat dalam Prasasti Cane 1021 sampai Prasasti Turun Hyang 1035. Pada Prasasti Pucangan 1042, nama pejabat Rakyan Mahamantri sudah berganti Sri Samarawijaya. Saat itu pusat kerajaan sudah pindah ke Daha. Berdasarkan cerita, Sanggrama Wijaya mengundurkan diri dari tahta kahuripan dan menjadi pertapa di Gunung Pucangan bergelar Dewi Kilisuci. Sedulurku yang berbahagia, Dewi Kilisuci dalam cerita Panji dikisahkan sebagai sosok agung yang sangat dihormati. Ia sering membantu kesulitan pasangan Panji Inukertapati dan Galuh Candra Kirana, keponakannya. Dewi Kilisuci juga dihubungkan dengan dongeng asal muasal terciptanya Gunung Kelut. Konon diceritakan, semasa muda ia dilamar oleh seorang manusia yang berkepala kerbau bernama Mahesasura. Dewi Kilisuci bersedia menerima lamaran itu, asalkan Mahesasura mampu membuatkan sebuah sumur raksasa. Sumur raksasa pun tercipta berkat kesaktian dari Mahesasura. Namun sayang, Mahesasura jatuh ke dalam sumur itu karena dijebak oleh Kilisuci. Para prajurit Kadiri atas perintah Dewi Kilisuci menimbun sumur itu dengan batu-batuan. Timbunan batu begitu banyak hingga menggunung dan terciptalah Gunung Kelut. Oleh sebab itu, apabila Gunung Kelut meletus, daerah Kediri selalu menjadi korban. Konon diceritakan sebagai wujud kemarahan arwah Mahesasura. Sedulurku yang berbahagia,
Dewi Kilisuci juga terdapat dalam kisah Babat Tanah Jawi. Sebagai putri sulung Resi Gentayu, Raja Koripan, kerajaan Koripan kemudian dibelah menjadi dua, Janggala dan Kadiri, yang masing-masing dipimpin oleh adik Dewi Kilisuci, yaitu Lembu Amiluhur dan Lembu Peteng. Kisah ini sesuai dengan fakta sejarah. Raja Kerajaan Kahuripan, yaitu Erlangga, setelah turun tahta di tahun 1042, wilayah kerajaannya pun dibagi menjadi dua. Kadiri di wilayah barat yang dipimpin oleh Sri Samarawijaya, serta Janggala di wilayah timur yang dipimpin oleh Mapanji Garasaan.